Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudartiah. Nama saya Hindro Wahyudi. Nama saya Reno Basuki. Kami CGP Angkatan 8 akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saksikan video kami dalam melaksanakan kegiatan coaching dengan melaksanakan alur tirta. Guru penggerak, tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak. Semoga panjenengan semuanya bisa selamat dan berbahagia. Nah, sebelum sesi coaching ini, saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Hindro Wahyudi. Kemudian sebagai coach Bapak Reno Basuki. Pak. Siap, nggih. Sebagai coach Ibu Sudartiah. Sudah siap Pak Reno dan Bu Sudartiah ya? Ya, insya Allah siap. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu Bu, Pak, kompetensi inti dari kegiatan coach kali ini. Yang pertama, nanti sebagai coach, Pak Reno harus hadir sepenuh hati. Siap, ya Pak. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk coaching hari ini kita menggunakan alur tirta. Ya, Alur tirta T yang pertama aja menentukan tujuan, Pak ya. Menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, ya. Kemudian yang terakhir adalah ditanggung jawab seperti itu. Baik, monggo Pak Reno untuk seksi coachingnya bisa dimulai. Oke, terima kasih Pak Indro atas waktunya yang diberikan pada saya. Assalamualaikum Bu Sudartiah, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Reno. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Pak Reno? Alhamdulillah juga baik Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Pak, saya itu punya permasalahan Pak Reno. Ini saya mau Pak Reno membantu saya Pak. Masalah apa ya Bu ya? Gini Pak Sampai Reno membuat Bu tuh, Sudartiah. iya, saya itu punya murid Pak, namanya itu Ari Pak. Kelas 7C, Pak Reno juga ngajar kan itu di kelas 7C ya Pak. Setiap saya itu memberi tugas, ini tidak pernah dikerjakan Pak Reno. Oh iya. Iya, itu yang membuat saya bingung itu Pak. Kenapa tugas-tugas saya tidak pernah dikerjakan? Seperti itu Pak Reno. Oh seperti itu Bu ya. Ibu berarti nantinya harus mencari penyelesaian masalahnya. Bagaimana? Oh iya Pak, iya siap. Nah, baiklah Bu Sudartiah. Untuk tujuan Bu Sudartiah menjalankan coaching ini apa ya Bu? Gini Pak Reno, saya ingin menyampaikan keluh kesah saya ke Pak Reno supaya permasalahan saya itu bisa teratasi Pak. Oke. Ini saya harapkan dari pembicaraan ini nanti masalah-masalah yang sedang saya alami, terutama tadi Pak berkaitan dengan murid saya yang bernama Ari itu tadi bisa teratasi Pak Reno. Seperti itu Pak Reno. Apakah Bu Sudartiah sudah mencari tahu murid yang namanya Ari itu tidak mengerjakan PR itu kenapa? Oh, sudah Pak. Kemarin saya sudah memanggil dari Ari itu melakukan pendekatan, kemudian saya tanya Pak penyebabnya Pak Reno. Ini sudah Pak Reno. Nah ini sudah dibicarakan dengan wali kelasnya ataupun dengan orang tua Bu? Ya. Gini Pak Reno, untuk yang wali kelas sudah. Untuk wali kelas kan kebetulan wali kelasnya tuh Pak Hindro Pak, ya Pak Hindro Yunianto itu loh Pak yang wali kelasnya. Saya sudah bicara dengan Pak Hindro Pak tentang masalah Ari ini Pak.
Nah, terus bagaimana Bu hasilnya dengan pembicaraan dengan wali Iya, kelas? kemarin saya bicara dengan wali kelasnya. Ini wali kelasnya akan menindaklanjuti juga Pak Oh, gitu, Bu. untuk permasalahan dari Ari ini Pak. Terus mungkin sudah dikonsultasikan dengan guru BK-nya Bu mungkin? Untuk ini Pak, untuk yang kalau yang orang tua itu saya belum Pak, orang tua karena kalau orang tua kan saya harus menghubungi wali kelasnya dulu Pak, nanti saya minta bantuan wali kelasnya. Untuk yang dari guru BK ini saya sudah ngobrol-ngobrol dengan guru BK Pak, tapi saya belum tahu ya Pak untuk BK itu sudah menindaklanjuti atau belum, ini saya belum menanyakan lagi Pak. Yang jelas saya sudah membicarakan masalah ini pada wali kelas, kemudian pada BK, tapi yang belum ini kepada orang tuanya Pak Rino. Gitu ya Bu ya. Nggih, Pak. Sekarang bagaimana Ibu itu merasakan tentang situasi ini, terus apa yang dipikirkan setelah ada pendekatan masalah situasi itu? Gini Pak Reno, sebetulnya ini sebelum ini saya juga mau menyampaikan dulu ya Pak ya, untuk kemarin saya juga sudah melakukan pendekatan pada anaknya si Ari tersebut. Kemudian saya tanya kenapa untuk Ari ini sering tidak mendengar atau mengerjakan PR. Itu si Ari cerita sama saya Pak, setelah pulang sekolah ini Ari membantu ibunya Pak. Nyuwun sewu Pak Reno, Ari ini berjualan kue Pak di pasar itu sampai malam. Itu yang ibunya sendiri Pak yang membuat kue, kemudian Ari ini membantu menjualkan di pasar Pak Reno. Tapi saya ini belum itu Pak, belum membicarakan hal ini pada orang tuanya. Ya, kira-kira perasaan Ibu mengenai terhadap Ari ini, rasa was-wasnya, rentang nilainya itu Bu ya, dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Ini kalau was-was ini saya ya tingkatnya tinggi Pak, ini Pak. Ya ini mungkin pada angka ke-9 Pak, karena takutnya gini ya. Takutnya gini Pak, dengan sikap Ari seperti ini, nanti kan Ari tidak, yang pertama Ari ini tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik Pak. Karena apa? Karena dampaknya juga Ari kurang memahami. Biasanya tuh kalau di kelas Ari ini kan selain tidak mengerjakan, Ari itu juga ngantuk Pak di kelas Pak Rino. Selain pendekatan Ibu kepada Ari, kemudian konsultasi dengan wali kelas, nah rencana selanjutnya itu apa Bu ya? Nah, ini nanti saya gini Pak, saya akan berbicara yang pertama kepada orang tua Ari Pak. Ya ini mungkin nanti lewat wali kelasnya untuk menghubungkan, ini diadakan pemanggilan orang tua. Kemudian nanti ketika dipanggil orang tuanya ini saya akan menyampaikan Pak. Ya, kemarin saya juga sudah Pak untuk ini Pak, untuk Bapak Ibu guru yang lain. Bapak Ibu guru yang lain tuh ternyata juga sama Pak kasusnya. Saya sudah berbicara dengan Bapak Ibu guru yang lain, ternyata kasusnya sama Pak. Ari juga sering tidak mengerjakan PR. Itu karena mungkin Ari lelah ya Pak ya, Ari lelah. Kemudian rencana yang kedua Pak, saya ingin itu menghubungi teman dekatnya Ari Pak. Teman-teman dekatnya yang bisa memberikan semangat, dorongan kepada Ari, sehingga Ari ini mau mengerjakan tugas-tugasnya. Yang jelas intinya itu yang pertama, yang utama itu saya harus itu Pak, mendekati orang tuanya. Bagaimana supaya Ari ini tidak, ya sebetulnya itu juga bagus membantu orang tuanya Pak, tapi orang tuanya tuh bisa tahu Pak, supaya Ari ini supaya tidak lelah itu bagaimana sehingga dampaknya tidak mengantuk Pak. Itu ide yang bagus, dan mungkin ada ide-ide yang sangat efektif dalam pendekatan hal ini Bu. Mungkin ada nih. Ini Pak, saya juga akan melakukan bimbingan di kelas Pak, terutama pada saat jam-jam kosong. Ini mungkin saya akan mendekati Ari, kemudian saya juga akan memberikan bimbingan kepada Ari tentang pelajaran-pelajaran yang seharusnya ini ada PR yang dikerjakan. Ini
saya juga akan meluangkan waktu khusus saya Pak untuk ARI Pak. Istilahnya memberikan jam tambahan untuk ARI Pak. Oke Bu, itu kemudian apa komitmen Ibu untuk bisa melaksanakan apa rencana tadi? Ya, ini yang jelas Pak, saya harus membuat jurnal Pak, jurnal pemantauan untuk terutama tentang pekerjaan anak-anak Pak. Ya, tentang pekerjaan anak-anak ini, jadi nanti saya tahu kalau ada PR jelas saya koreksi Pak bagian anak-anak, jadi saya tahu jadi anak-anak yang mengerjakan, yang tidak, itu saya ada jurnalnya Pak. Kemudian selain itu saya juga bisa mengetahui progres selanjutnya. Dari jurnal itu bisa saya ketahui Pak untuk progres selanjutnya. Oke, bagus sekali Bu, itu apa rencana dan komitmen dari Ibu Sudartiah untuk pendekatan-pendekatan terhadap murid yang namanya ARI ya Bu ya. Semoga saja itu nanti dapat berhasil, kemudian bisa terwujud sesuai dengan harapan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicanangkan oleh Bu Sudartiah. Bu Sudartiah, karena waktunya itu sudah sore sekali, kita cukupkan sekian Bu ya. Terima kasih Bu Sudartiah mau berbagi kepada saya. Saya juga terima kasih ya Pak Retno ya bisa membantu apa yang mencari permasalahan pemecahan masalah apa yang saya rasakan Pak Retno. Bu. Dan minta maaf apabila dalam saya menanggapi itu kurang baik atau kurang tepat, dan itu saja Bu Sudartiah. Terima kasih. Saya juga terima kasih sekali ya Pak Reno. Pak Reno bisa meluangkan waktu untuk saya Pak. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi Bu untuk pembicaraan atau coaching dengan permasalahan-permasalahan yang ada mungkin. Siapa ini nanti lain waktu saya juga perlu coaching lagi dengan Pak Reno mengenai terutama ini Pak, nanti saya menerapkan rencana-rencana saya ini Pak. Nanti saya lihat itu ARI mengalami perubahan ada peningkatan atau tidak, nanti saya bicarakan lagi kepada Pak Reno nggih Pak nggih. Terima kasih Bu, mohon maaf nggih Pak nanti kalau saya merepotkan terus Pak. Nggih Bu, sama-sama, dan saya minta maaf apabila dalam tanggapan-tanggapan tadi ada yang kurang mungkin ya. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Reno. Ya, terima kasih Pak Reno dan Bu Sudartiah sudah melaksanakan coaching ya dengan baik. Saya sangat mengapresiasi sekali Bu. Ini ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan sehubungan dengan kegiatan Bapak Ibu berdua ya. Terima kasih Pak. Yang pertama ini kalau saya melihat ini alur percakapan antara Pak Reno dengan Bu Sudartiah ini sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Jadi Pak Reno tadi bertanya, Bu Sudartiah langsung menjawab ya dengan jujur juga. Kemudian yang kedua, Pak Reno ini sudah melaksanakan kompetisi inti dari pelaksanaan coaching ini. Ya, ini saya contohkan. Yang pertama, tadi Pak Reno sudah hadir sepenuh hati. Ini kan tidak disabi-sabi. Jadi pada saat Bu Sudartiah menjelaskan, itu kan Pak Reno menyimak tadi. Dia nggak disabi-sabi loh Bu, biasanya kan sambil ngopi sambil minum, sambil WA-an, ini kan gitu ya. Saya perhatikan betul Pak. Iya, tadi kok hadir. Saya serius ya Iya, Pak. jadi Pak Reno tadi sudah hadir di sini ya menyimak. Kemudian ini mendengarkan dengan aktif. Tadi saya lihat Pak Reno ketika jadi coach jenengan sebagai coach pada saat berbicara itu Pak Reno menyimak, memperhatikan, tidak perhatiannya kemana-mana, tidak ke atas, tidak ke bawah, fokus pada jenengan ya gitu. Kemudian yang kedua yang ini saya apresiasi Pak, jangan tidak pernah menyela, ya kan, tidak pernah menyela, tidak mengarahkan. Jadi pertanyaan panjenengan tadi itu murni, jadi mengambil kata kunci dari Bu Sudartiah ketika menjelaskan, langsung jenengan kembangkan, jangan kejar-kejar terus sehingga Bu Sudartiah menemukan jawaban tersendiri. Itu yang sulit Pak itu sangat luar biasa sekali Bapak. Membiarkan Tuhan saya dengan leluasa gitu Pak. Iya, kemudian jenengan ketika mendengarkan pernyataan ya dari Bu Sudartiah, gestur tubuh jenengan tadi saya lihat loh Pak, anteng, menyimak, sopan. Biasanya kan gini,
karena kita duduknya di sini, saya kok nggak melihat kayak ngene iki seperti ini enggak. Jadi sopan sekali, kayak nyimak kiai mah itulah sana itu loh. Jadi sangat sip sekali Pak Reno. Jadi artinya jenengan ketika menjelaskan ke Pak Reno kan jadi nyaman kan? Iya, seperti itu. Pak Reno menilai permasalahan saya itu benar-benar serius. Iya, jadi Pak Reno sudah jadi tidak mengada-ada. Jadi Pak Reno sudah menjadi coach dan pendengar yang baik seperti itu. Kemudian yang ketiga Pak, ketika jenengan memberi pertanyaan itu sangat berbobot sekali Pak. Jadi bertanya dengan sopan, dengan bahasa sehari-hari segala tidak canggung Pak ya. Tadi ada bahasa Indonesianya, mungkin juga ada bahasa Jawanya dikit-dikit Pak ya gitu. Kemudian kemudian ketika jenengan bertanya itu tadi saya lihat Bu Sudarti misalkan di kalimatnya ini, jangan saya lihat bisa meresapi, bisa memeras kata kuncinya apa, jangan tanyakan kembali. Itu yang dibutuhkan coach saat ini tuh seperti itu Pak, seperti itu ya. Kemudian tadi jenengan ketika sebagai coach menggunakan alur tirta Pak ya, tirta. Nah, saya lihat tadi yang pertama kan ada tujuan, ini tadi coach nanti sudah menanyakan, Pak hari ini tujuannya apa, jangan menjelaskan seperti itu. Kemudian sudah Pak Reno mengidentifikasi tadi dan Bu Sudarti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh coach sebagai Pak Reno. Kemudian untuk rencananya coach ini tidak istilahnya dia hanya bertanya menggali pertanyaan, dan saya lihat tadi Pak Reno juga tidak memberitahukan jenengan kan. Saya yakin kok Bu, sebenarnya itu Pak Reno itu sudah tahu jawabannya. Oh gitu. Iya. Ini Pak Reno ingin menggali apa yang akan saya sampaikan. Nah, ini kan perbedaannya berarti Pak Reno itu sudah menempatkan dirinya sebagai coach bukan mentor. Kalau jenengan tadi Pak Reno menempatkan diri sebagai mentor, jenengan diberitahu. Nah, sebenarnya Pak Reno tadi sudah tahu, cuma dia menggali. Itulah perbedaan antara coaching dengan mentoring gitu. Maka di tanggung jawab ini tadi Pak Reno sudah menanyakan juga komitmen itu bagaimana. Jadi ini refleksi Bu Sudarti dijawab sendiri oleh Bu Sudarti, artinya nanti dilaksanakan ya oleh Bu Sudarti seperti itu Pak. Nah ini sebagai masukan saja, kemungkinan gini Pak, tadi kan sebagai sesi penutup ini mungkin jangan bisa sampaikan lagi hasil catatan jenengan sudah nyatet banyak sekali Pak. Nah tadi obrolan jenengan dengan Bu Sudarti bisa diulang disampaikan lagi supaya nanti sebagai coach itu itu, dan mungkin ketika jenengan menggali ke coach kan, ketika menggali kan kadang kurang jeru juga. Nah itu salah nggak Pak ya kita nambahin sedikit, kayaknya juga pengalaman kita itu kita tambahin sedikit aja nggak ditularkan. Bukan mentor tidak Pak, cuma sudah dijawab. Mungkin Pak Reno kalau punya argumen sendiri bisa ditambahin sedikit seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Indro atas waktu yang diberikan pada saya untuk memberikan tambahan, ataupun masukan kepada Bu Sudarti. Tadi kan Bu Sudarti sudah memberikan rencananya dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dari apa yang ada di kelas itu. Betul. Yang pertama yaitu pendekatan dengan murid, kemudian pendekatan dengan orang tua, kemudian pendekatan juga dengan teman-teman dari murid tadi ya. Nah, itu kemudian dengan guru BK enggak Bu ya? Dengan guru BK. Nah, dan orang tua itu. Nah, orang tua. Nah, masukan saya dari rangkuman-rangkuman pendekatan-pendekatan itu harus dijadikan suatu solusi atau jadikan rangkuman supaya nanti dalam tenggang waktu itu bisa dievaluasi. Nah, ini yang sudah bisa 100% atau yang baru tadi berapa persen? Was-wasnya di angka 9 kan. Bisa turun menjadi. Makanya nanti yang belum bisa bekerja dengan baik ini antara Ibu Sudarti dengan murid itu pendekatannya itu kurang atau bagaimana? Ini maksudnya nilainya Bu ya. Dengan guru teman sejawat itu kurang atau tidak, dengan wali murid itu kurang atau tidak, di situ akan dibuatkan suatu tabel evaluasi Bu. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Begitu. Terima kasih Pak untuk pertemuan kita pada hari ini cukup, dan ini sudah tampaknya sudah
waktunya pulang ya. Iya. Ya, ayo Harus injek kita dulu, pulang Pak. bersama-sama. Terima kasih atas waktunya panjenengan berdua ya sudah Ya, bisa sama-sama melaksanakan juga Pak, waktu jenengan kegiatan juga Pak. kucing, nggih. Lain kali kita bisa Iya. ngobrol-ngobrol lagi. Iya Pak. Iya. Dan saya sebagai supervisor di sini juga minta maaf mungkin ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, diminum Pak. Nggih, nggih. Wah, ini yang ini Kopinya, kayaknya. Pak. Iya. Oh, Pak, diminum Pak. Iya. Pak, Monggo, Pak. minum. Pak Indro nggih, Pak. Iya Pak, saya juga. Pak Indro. Nggih, Pak Indro. Pak. Pak Indro. Ah, Mas sandalnya Mas. Sandalnya. Sandalnya tolong turunkan gitu. Pak Indro. Pak Indro. Jadi di guru penggerak itu kan juga kita diajari teknik stop. STOP. Jadi gini Pak, kalau mau berbicara sekarang atur napasnya dulu, ambil napas 4 detik Pak, tarik napas 4 detik, keluarkan 4 detik, tahan 4 detik, ntar minum dulu Pak, minum dulu. Jadi gitu loh Pak, ketika berbicara itu jangan Pak, mulut, Pak. Bukan mulut. Kalau berbicara itu atur dulu. Kalau ada berbicara kok terburu-buru, wah malah salah ya malah nanti salah aturan gitu. Pak, kayaknya itu masih sejenak ya Pak. Ini tadi kita kan habis itu Pak diskusi kucing. Saya jadi pemantau Pak ini. Minum dulu Pak. Coba Pak. konsentrasi Pak, fokus. Jadi gini Pak, tarik nafas dulu, kita teknik stop dulu. 4 hitungan gitu, terus kalau sudah tenang baru bicara Pak. Dan mohon Pak jangan cepet-cepet Pak bicaranya Pak, kita kan diajari di guru penggerak ya teknik stop itu ya, juga gitu. Gimana Pak? Pak, tolong santai. Apa Pak ya? Gini loh Pak, kalau bisa bicara minum lagi mungkin. Minum aja Pak, minum aja. Ya, Pak, gini loh Pak, kalau jangan kan kita kan juga susah juga. Gimana Pak? Pak. Ya Pak, Pak. Ada apa Pak? Jangan itu. Salah Pak. Tahu soal apa ini kan? Sepedanya Vario. Ya, betul. Vario apa? Pinter. Vario merah. Ya. Pinter. Ditolong uang Pak. Ditolong uang Pak. Sepeda Vario jangan colong uang. Aku mau tahu saya.